Salam sejahtera dalam kemuliaan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, hari ini Senin 12 September 2022, kita akan merenungkan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Bersama saya, Rosita Sukadana, dari Gereja Santa Helena Curug, Tangerang. Mari mengheningkan diri, masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kembali kami menyembah dan bersujud dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur atas segala karya ilahi di setiap waktu dalam kehidupan kami. Kami mohon pengampunan-Mu atas segala dosa-dosa kami. Jadikan kami lebih jernih menerima sabda-Mu hari ini dan memahaminya bersama dengan Roh Kudus yang mengarahkan pikiran dan hati kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruhnya itu kembali ke rumah,
didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ayat-ayat Injil hari ini tentang iman. Iman kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus, penyelamat kita, selalu memberikan yang terbaik dalam hidup para pengikutnya, menyerahkan seluruh perkara dan peristiwa di tangannya sepanjang waktu, tanpa ada kekhawatiran atau membuang segala kecemasan, adalah tindakan nyata yang menggambarkan iman kepada Yesus. Iman membuat kita selalu sadar akan karya ilahi dalam setiap waktu dan ruang kehidupan. Yakin bahwa kehidupan esok hingga akhir zaman akan berjalan dengan baik selamanya. Yang perlu diingat adalah kriteria baik berdasarkan Tuhan belum tentu sejalan dengan keinginan kita. Bagaimana kadar iman kita pada jaminan pemeliharaan Yesus? Yesus akan mencukupi hidup anak, cucu, cicit, dan orang-orang yang kita kasihi. Masih perlukah menumpuk pundi-pundi supaya hidup keturunan kita berkecukupan, tanpa menghiraukan orang-orang di sekitar yang sengsara karena perilaku tersebut? Masih adakah kekhawatiran yang menghalangi perbuatan baik? Cemas akan dampak buruk pada aksi baik. Sebagai perwujudan iman kepada Yesus, tetaplah berupaya baik, memberi dampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun kadang perbuatan baik tidak menghasilkan seperti yang diingini, dan tidak semua upaya baik lekas mewujud. Dengan iman kepada Yesus, kita percaya Yesus yang akan menyempurnakan aksi baik menjadi buah manis tanpa celah, menjadi panutan bagi orang lain untuk ikut mengimani Yesus. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Terima kasih Bapa atas penjernihan jiwa dan pikiran hari ini. Bentuk kami menjadi pengikut-Mu yang beriman kepadamu dalam tindakan nyata. Buat semakin banyak orang yang percaya akan karya ilahi dalam hidupnya, sehingga mereka memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.